Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa la ilaha illallah akbar. Adada kulli harfin kutiba yuktabu abadal abidin wa daradahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma zidna ilman wa fahman ya kasifal muskilat. Isifanal khujuban wujudil ma'ani hatta nabtani ala khafiyat yadil muskilat. Wa akhfadna khata wa zalama anta muafiqu kulli amrin wa anta alamul ghuyub. Innal ladzina sabna bi ayati laisa manan qalila ulaika la khalaqalam fil akhirah. Faslun lau akroha. Jadi apabila ada orang Islam memaksakan kepada orang kafir masuk Islam dan kemudian mengucapkan dua kalimat syahadah, apakah dengan cukup mengucapkan dua kalimat syahadah ini dihukumi Islam? Ditafsir. Lau akroha, lamun meksa sapa al muslimu wong Islam kafiron ing wong kafir alal islami ing atase manjung Islam. Yang sebenarnya masuk Islam itu tidak ada paksaan. La ikraha fiddin qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Antara benar dan salah sudah diketahui semuanya, maka enggak ada paksaan. Ketika orang Islam memaksa orang kafir masuk Islam, fanataka mongko ngucapaken sapa kafir bisyadateni kelan syadat luru fa fi tafsilun. Fa ing kana mongko lamun ana sapa kafir harbian harbi soha mongko sapa Islamu Islami kafir. Kalau memang kafirnya itu kafir harbi, maka Islamnya sah. Tapi ya tetap lahirnya saja yang sah, untuk batinnya kalau memang dia itu betul-betul meyakini ya muslim zahiran wa batinan, kalau tidak hanya dalam lahirnya saja. Arti Islam lahir itu di dalam dunia diperlakukan seperti orang Islam, tapi masalah urusan akhirat ya bahwa bi asfali safilin. Fa ing kana mongko lamun ana sapal kafir harbian saka islamuhun li anna qrata mansune ikrah iku ikrahun ikrah bihaqqin. Wa ing kana lamun ana sapa kafir iku zimian, lek kafir niku kafir zimi, lam yasir maka ora dadi sapa se kafir iku musliman muslim. Li anna qrata mansune ingsun iku iltazamna, nerima kesanggupan ingsun al-kafa ing nyegah anhu saking azimi, karena kita sudah sanggup melindungi kepada orang kafir zimi. Tidak boleh dipaksa apa-apa, dia merdeka untuk melakukan sesuatu dengan catatan dia bayar pajak dan mengikuti hukum yang berlaku di negara Islam. Fa ikrahu mongko utahe maksa ing muslim ing kafir zimi, maksane muslim ing kafir dhimmi iku bighairi haqqin, karena kita itu tidak boleh memaksa. Gak oleh kita maksa wong masuk Islam itu, gak oleh. Gak usah kita melakukan. Kenapa? Harus kita perangan. Li anna qurata masne baik rahu bighairi haqqin. Wa fihi lan iku tetep ing dalem ikrah bighairi kafin bigari hakin niku qaulun dhaifun. Qaul dhaif anahu temen setune zimmi ku yasiru dadi sapa zimmi ku musliman li anahu kara temesune ikrah iku amruhu merintah zimmi bil haqi lan hak. Ana qaul dhaif yang mengatakan bahwa orang semacam itu masuk Islam. Faslun iza nataka ing dalam nalika lan ngucapaken sapa al kafir wong kafir bisa dadaini bigari ikrahin, kelan tanpa paksaan. Kalau ada orang kafir mengucapkan dua kalimat syahadat tanpa paksaan, fa ing kana mongko lamun ana apa sih nutkun iku ala sabil hikayati ngasedalan nyritakaken biangkolah kelan gamyen to ngucap sapa sih kafir. Sami tu Zaidan yaqulu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah
lam yuhkam. Jadi saya mendengarkan Zaid mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Hanya menceritakan semacam itu. Lam yuhkam maka ora den critaan ora den hukumi sapa si kafir bi islamihi kran islami kafir. Lam yuhkam maka ora den hukumi apa si qaul sami'tu Zaidan yaqul la ilaha illallah ya kena. Ora den hukumi bi islami kran islami kafir. Wa inna taqala mun ngucap sapa si kafir bi makran syadadaini ba'das tidai muslimin ing dalam sausi amri ngajaki wong Islam bi angkola kan kementok ngucap lagu maring kafir sapa muslimun muslim. Kalau mengucapkan dua kalimat syahadat itu setelahnya diajak oleh orang Islam, misalnya orang Islam mengatakan kepadanya kul la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, faqala gumma mangko ngucap sapa si kafir in la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, sora maka dadi sapa kafir iku musliman. Wa ing qala lamun ngucap sapa si kafir ing la ilaha illallah Muhammad Rasulullah atau ing syahadat luru, ketika orang kafir mengucapkan dua kalimat syahadat ibtidaan ing dalam kawitane la hikayatan ora cerita wala bistidain ora kelawan den kongkon dan jaluk dan undang diperintahno diminta fal mazhab mangko te mazhab as-sahih masyhur ala hikang tetep ing atase ala di jumhur ashabina uti agung-agunge golongan kita iku ana utaman sune kafir iku yasiru dadi sapa kafir iku musliman wa kilalan den daweaken apa la yasiru lihtimal hikayati krana mempere hikayah. Bahkan ujuk-ujuk orang kafir mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu pertama kali itu enggak dihukumi. Dan menurut sing masyhur dihukumi Islam. Akila la yasiru islaman. Karena apa? Karena mungkin hanya sekedar menceritakan. Niki masyhur dan kil ini pun juga masih sebatas ngukumi ing dalam lahir. Jadi Islam itu ada kalanya Islam dalam lahir, ada kalanya Islam dalam batin, ada kalanya Islam dalam lahir dan batin. Orang yang dalam hatinya meyakini mengucapkan dua kalimat syahadat tapi hanya malas untuk mengucapkan dua kalimat syahadat, atau takut dengan saudara-saudaranya kalau dia mengucapkan dua kalimat syahadat, ini muslim di dalam dihukumi Islam, dikatakan mukmin, diarani mukmin ya insyaallah. Melani dalam ayat tidak dikatakan muslim di dalam dunia tapi mukmin insyaallah. Makanya disebutkan kulu aslamna, aku lam tu'minu walakin kulu aslamna walama ya'lamillah walama yadkhulul islam fi qulubikum walama yadkhulul iman fi qulubikum. Hati banyak mengucapkan Islam tapi belum dikatakan iman karena iman belum masuk di dalam hati. Orang yang yakin di dalam hati, mantap dalam hati tapi tidak mengucapkan kalimat syahadat, asalkan bukan karena ingkar dengan dua kalimat syahadat tapi karena malas atau karena lain, ini seperti halnya orang tidak sholat karena malas, ini tetap dihukumi mukmin insyaallah. Karena dan nanti akan keluar dari neraka, akan masuk surga dengan jaminan ayat, dengan jaminan hadis, yakhruju minan nar man kana fi qalbi dzarratun minal iman. Akan keluar dari neraka orang yang hatinya ada sebutir iman. Dalam hadis ini tidak mensyaratkan harus mengucapkan dua kalimat syahadat, sing penting mukmin. Tapi kalau
dia itu mengucapkan dua kalimat syahadat tapi tidak mukmin, ya seperti tadi, la taqulu qulat lam tu'minu walakin qulu aslamna falamma yadkhulul iman fi qulubikum. Berarti hanya Islam di dalam lahir, batinnya tidak. Ya dalam lahir selamat dari hukum dunia, yang boleh kawin dengan orang Islam dan tidak boleh diperangi karena dawuhnya hadis umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah. Kita diperbolehkan merangi itu hanya kepada orang yang tidak mengucapkan dua kalimat syahadat. Ketika sudah mengucapkan dua kalimat syahadat tidak boleh diperangi, berarti hukumi Islam. Tapi tetap artinya tidak. Kenapa? Innallaha la yanzuru ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Allah itu tidak memandang daripada gambarmu dan ucapanmu, tapi memandang daripada hatimu. Tapi kalau mengucapkan kalimat syahadat disertai dengan yakin di dalam hati, berarti orang yang mukmin, orang yang muslim, zahiron wa batinan. Gak ngucapno gak iman, ya kafir zahiron wa batinan. Ngoten. Dari sini seperti dalam kitab yang ditulis oleh Ahmad Dahlan, yaitu yang menjelaskan Najati Abi Thalib, dia mengatakan bahwa Abi Thalib itu iman yang sehingga tidak langgeng di neraka walaupun matinya dalam keadaan tidak mengucapkan dua kalimat syahadat. Fasrun yang bagi sayuk coba ala yukola yang ora den ucapaken lil qaimi kedhe wong kang jumenengi bi amril muslimina kelawan perkarane wong Islam apa khalifatullah. Jadi orang-orang yang mengurus agama Islam, pimpinan NU, pimpinan Muhammadiyah, pimpinan Islam, kerajaan Islam, itu jangan disebut dengan khalifatullah. Sebaiknya jangan disebut dengan khalifatullah, balik hanya disebut bal yuqalu apa al khalifah menuai al khalifah, kecuali kalau memimpin Jawa Timur itu disebut dengan khafifah bukan khalifah, disebut dengan khafifah Indra Parawansa. Wa khalifatu Rasulillah lan khalifai Rasulillah wa amirul mukminin lan disebut dengan amirul mukminin. Rawaina ngriwataken ingsun wisarki sunat sitating dalam syarah sitah lil Imam Abi sitah apa sunah wisarki sunating dalam syarah sunah lil Imam Abi Muhammad Al-Baghawi anhu qala rahimahullah lil Imam anhu saking Imam Abi Muhammad Al-Baghawi qala rahimahullah la ba'sa wa yusamma al-qaim la ba'sa ora apa-apa ora bahaya apa yusamma den arani sapal qaim wong kang jumenengi bi ambil muslimin amirul mukminin wal khalifata wa ing kana senajan ana sapa qaim iku mukhalifan nulayani li sirati aimatil adli maring sejarai maring prilakune pira-pira imam kang adil. Mulane dari sini Presiden Indonesia diparil dia tidak mengikuti jejaknya imam-imam yang adil, bisa disebut dengan khalifah, bisa disebut dengan amirul mukminin. Kenapa liqiyami krana jumeneng ini qaim bi amril mukminin, pengurus NU, ketua NU itu disebut dengan amirul mukminin, kena disebut dengan khalifah bisa, enggak apa-apa, cuma enggak laku.
Ayo nggak apa-apa tapi nggak laku. Seperti dulu pada zaman tahun 84 itu banyak protes dan mengusulkan bahwa ulama itu tidak hanya orang yang ngalim di dalam agama, karena ulama diambil dari jamaah alim, maka ulama itu bisa orang yang paham dalam disiplin ilmu yang lain, seperti alim di dalam pertanian jalan ulama pertanian. Ketika alim di dalam ekonomi diarani ulama ekonomi, alim di dalam teknologi diarani ulama teknologi. Dan waktu itu tidak ada larangan, ya silakan kau katakan sebagai ulama ekonomi, ulama teknologi, ulama pertanian, tapi gak laku. Ya gak akan ada yang menyebutkan, karena titel ulama itu tidak ada mandatarisnya, tidak ada ijazahnya, tidak ada sertifikatnya, dan tidak ada paksaan. Tapi masyarakat berduyun-duyun mengucapkan, memanggil bahwa itu ulama, atau paling-paling nama ulama ditenarkan oleh wartawan, ditenarkan oleh media sosial, dikenalkan, ditawarkan oleh media elektronik. Seperti sekarang orang-orang yang tidak ngerti apa-apa, gak ngerti agama, oleh wartawan, oleh media disebut dengan ulama. Maka ada ijtima'ul ulama, pertemuan para ulama. Ternyata yang di dalamnya ya orang-orang gak bisa ngaji masuk, termasuk majelis ulama. Makanya kalau kamu ingin jadi ulama, daftar saja pada pengurus MUI. Maka dengan jadi pengurus MUI, baik itu sekretaris dan lain sebagainya, langsung diarani ulama. Karena tidak ada majelis ulama yang isinya tidak ulama. Hanya di sana disebut ulama, cuman masyarakat menyebutkan ulama atau tidak. Nah ini yo nggak ada paksaan, nggak bisa, masyarakat nggak ada yang maksa. Ulama masyarakat manggil kiai juga nggak ada yang paksaan, nggak ada yang menyuruh, juga nggak ada legalitas manggil kiai atau apalagi namanya ijazah. Namanya ijazah. Seperti saya itu nggak punya ijazah kiai, itu nggak ada. Makanya kalau disebut kiai, itu nyebut keliru ya terserah itu dengan kamu nyebut-nyebut, nggak ada yang merintahkan, juga nggak ada ijazahnya, nggak ada legalisasi. Ini tingkatannya adalah telah meraih gelar ulama, nggak enek, gelar kiai ya nggak enek. Bahkan kiai itu ada namanya Kiai Slamet, nah itu kebu. Nah, terus enek nek Blitar iki jenenge Kiai apa sing biasa didusi ku? Kiai Pradah. Kiai Pradah gong yang sebenarnya gong aslinya itu sudah dibuang terus dibuatkan lagi. Tapi nggak didusiai. Tapi kemarin karena corona nggak didusi, diseko. Masya Allah. Kayak enak. Itu Kiai Pradah. Jadi jangan dikatakan kiai itu orang alim, dah itu panggilan. Wal khalifatu Rasulullah wa amirul mukminin. Wis. Ali kiami karena kenapa walaupun dah itu menulayani itu berbeda dengan perilakunya imatul adl, bisa disebut dengan khalifatu amirul mukminin. Li kiami karena jumeningine qaim bi amirul mukmin. Wa sami alan krungu sapa se
ngrungokaken sapa qaim wa sami'a al mukminina ngene wasamil mukminina lan krungune wong mukmin. Maksudnya krungu itu menerima mendengarkan lho. Ngrungokakene wong mukmin, ora krungu-krunguane niku. Ngrungokakene wong mukmin. Alias umpama pidato wong mukmin ya panggah injih sandika ngene. Qalu sami'na wa asaina. Ngene neh. Saya jadi sami'na lagu maring qaim. Wa yusamalan den arani sapa qaim khalifatan ing khalifah li anna krata menestune qaim iku khalafah ganteni sapa qaim al-madhiya ing wong kang kliwat. Mulane kaya Jokowi diarani khalifah sebab mengganti SBY. SBY diarani khalifah karena ganti Mega diarani khalifah karena ganti Gus Dur diarani khalifah karena ganti biji dan seterusnya. Diarani khalifah kan ganti, makanya semuanya itu khalifah. Awaka malan jemenengi sapa sih al-qaim makomang dalam panggonane al-madhi. Kala sapa sih Imam Abi Muhammad Al-Baghawi wala yusamalan ora den arani sapa hadun khalifatullah ba'da Adam wa Daud. Sausé Nabi Adam dan Daud tidak ada yang dijadikan yang namanya khalifatullah. Qala ta'ala di dalam Nabi Adam, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ini itu masih yang sungguh jalan dadi akan sapa yang fil ardi khalifah. Wa qala ta'ala ya Dawudu inna ja'alnaka khalifatan fil ardi. Wa ani bani Abi Malikah ana rajulan qala li Abi Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu ya khalifatallah. Ya khalifatallah. Ana wong lanang matur nang Abu Bakar ya khalifatallah. Faqala sapa Abu Bakar ana khalifatu Muhammad wa ana ta ingsun iku radin bidzalika kan Muhammad. Wa qala sapa rajul Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu ya khalifatallah. Faqala sapa Umar awailaka lakot tanawaltu teman-teman merkoleh ingsun tanawulan kan merkoleh baidan ing perkara kang adoh. Ngeten lakot tanawal ta teman-teman aku merkoleh sira atau nyeladongno sira tanawulan kan seladongan baidan ku terlalu jauh dalam nyeladong. Wa ya inna ismi temenstune jeneng inna umi temenstune mbok ingsun iku samatni jenengaken sapa umi ingsun Umar. Aku iki dijenengi Umar karo bapakku karo mbokku ora diarani khalifatullah ngelih-ngelih jeneng iku. Walau ta'utani maka lamun undang sira ingsun biatal ismi kelawan iki jeneng kang den paringaken mbok ya qabiltu. Sumaka birtu maka digedhe ingsun wakuni itu maka den kunyai ingsun Aba Hafsin. Walau ta'utu maka lamun ta'utani lamun undang sira ingsun bihi kelawan Abi Hafsin qabiltu trima ingsun. Summa walaitu muni maka nuli ngangkat pemerintahan sira ingsun fi umurikum dalam perkara ira kabeh. Fasama itu ni maka ngarani sira kabeh ingsun Amirul Mukminin. Falau ta'utani maka lamun ngajak sira kon ngundang sira ingsun bizaka lan kuna Amirul Mukminin kafaka nyukupi apa dakwah ing sira. Wa zakara lan nuturaken sapa ali Imam Aqdul Qudud Abdul Hasan Al-Mawardi Al-Basri Al-Faqih Asy-Syafi'i fi kitabih Al-Ahkam Sultaniyah. Anal imam iku sumya den arani sapa imam khalifah. Ya ana qratu mesti imam khalifah ganti sapa imam Rasulullah fi ummati dalam umat Rasul. Qala sapa si Imam Mawardi. Faya juzu maka wenang apa ya kula ucapaken apa al khalifah alal itlaq wa ya juzulan den arani apa si khalifatur Rasulillah. Qala sapa ulama qala sapa Mawardi waqtala fulan beda pendapat sapa ulama fi jawasi qaulina khalifatullah fa jawazahum mongko menangaken ing khalifatullah sapa dum sing ulama li qiyami krana jenengan tikene niku lho khalifatullah bi hukuki lan haki-haki Allah fi khalqi dalam makhluki Allah wa liqali ta'ala wallazi ja'alnakum khalaifa fil ardi wa amtana sapa jumhur ulama an dzalik min dzalika sing khalifatullah wa nasabulan padha bangsaken sa ulama
ilahu ing wong kang ngucapaken khalifatullah ilal fujur maring lanjut. Hadza dawuh iku kalamul Mawardi, kalame Mawardi. Kultu ngucap sapa ingsun wa awalu man ta kawitawani wong sumya kang den arani sapa man Amirul Mukminin iku Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Pertama kali yang mendapat gelar Amirul Mukminin adalah Umar. La khilafa orano khilaf iku mujud bidzalika ing mengkono-mengkono awaluman. Wa dzalika uta mengkono-mengkono awaluman iku baina ahli ilmi dalam antarane ahli ilmi. Wa dzalika mengkono la khilafa iku baina ahli ilmi. Amma manapun utawi perkara tawahamahu kang nyono ing masapa ba'dul jahalah fi Musailamah ing dalem Musailamatul kadzab iku faqataun keliru sarihun kang jelas welo-welo wa jahlun lan tolol qabihun kang wis kang parah parah tololi mukhalifun kang nulayani li juma'il ulama wa katabahun wa kutubum ta boro-boro kitabe ulama iku mutazahiratun kang welo-welo jelas ala naklil ittifaqi ngatasi mindah ittifaq sepakat ala anak awalaman ing ngatasi temen sune wong sumya kang dene arani sapa man Amirul Mukmin iku Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Wa zakara sapa Imam Al-Hafidz Abu Amrin bin Abdul Barri fi kitabihi Al-Isti'ab fi asma'i sahabat radhiyallahu anhum. Di dalam kitab Isti'ab yang menjelaskan nama-nama sahabat radhiyallahu anhum, Imam Al-Hafidz Abu Amrin menjelaskan bayana tasmiyati Umar Amirul Mukminin awalan dalam kawitane. Wa bayana sababi dzalik lan menjelaskan sebab mengkono-mengkono dan jenengaken Amirul Mukminin. Wa annahu lan temene Amir Umar iku kana ana sapa si Umar iku yukalu dan ucapaken sapa Umar fi Abi Bakrin radhiyallahu anhu. Ini wa anna rasulullah kana ana apa wa anna sing lakon kana ana apa kelakuan iku yukalu dan ucapaken fi Abi Bakrin radhiyallahu anhu apa khalifatu Rasulillah. Pada waktu niku sing Abu Bakar bukan disebut Amirul Mukminin tapi disebut Khalifatul Rasulillah, sedangkan Umar disebut Khalifatul Amirul Mukminin. Allah lam bisawab. Al-Fatihah.